Oke, baik, Bismillah. Kita lanjutkan materi. Tadi dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas jenis atom karbon. Sekarang kita akan membahas tentang penggolongan senyawa karbon. Kalau kita lihat pada dasarnya senyawa karbon, senyawa hidrokarbon itu artinya satu senyawa yang penyusunnya hidrogen dan karbon itu terbagi menjadi 3. Ada dari kelompok alkana, ada dari alkena, ada dari alkuna. Nah, dari ketiganya ini memiliki kemiripan antara satu dan yang lain. Dari namanya juga hanya berbeda satu-satu huruf. A, E, U. Begitu juga nanti dalam penamaannya. Nah, mari kita bahas satu persatu secara ringkas. Untuk penjelasan lebih banyak, Anda bisa melihat pada buku yang saya bagikan di kelas room. Baik, mari kita lihat. Alkana adalah ini senyawa hidrokarbon yang seluruh ikatannya tunggal. Jadi seluruh ikatannya tunggal, tidak ada yang tidak tunggal, satu. Kita lihat contoh di sini. Untuk C1, berarti kalau C1 berarti pasti hanya 4. Karena C wajib mengikat, wajib 4 ikatan, sementara H itu hanya 1, berarti CH 4. Untuk C-nya 2, C2 berarti hanya 6. Ini kita sederhanakan ya, C ini menjadi CH3 seperti ini. Pada pembahasan sebelumnya kita dijelaskan, begitu juga CH3 ini berasal dari penyederhanaan. Sehingga kalau ditulis rumus molekulnya C2H6. Kalau C3 seperti di bawah ini nomor 3, CH3, CH2 ini berasal dari penyederhanaan C-nya di tengah ini. Jadi penyederhanaannya itu dibagi untuk masing-masing satu spesies yang diwakili oleh satu C. Ini CH3. Sehingga kalau digabung C-nya 3 hanya 8. Begitu seterusnya sampai didapatkan CN. Jadi rumus umum untuk alkana ini. CN H2N tambah 2. N itu apa? Jumlah atom C. Berarti kalau N-nya 1, C1. Kalau N1 berarti 2 kali 1, 2. 2 tambah 2, 4. Sehingga C1 itu hanya 4. Seperti ini. C-nya 1 hanya 4. Kalau N-nya 2, berarti C2. Seperti ini ya. C2. Berarti 2 kali 2, 4. Tambah 2, 6. C2H6. Nah, ini rumus umum untuk alkana. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau disusun dari C1 sampai C10, didapatlah derek homolog untuk alkana. Inilah nama-nama alkana sesuai jumlah atom C-nya. Kalau C-nya 1, ini rumus molekulnya. Kemudian ini rumus strukturnya. Itu namanya metana. Ini harus diingat, C-nya 1, kalau alkana itu metana. C-nya 2, etana. C-nya 3, propana. C-nya 4, butana. Ini wajib dihafalkan. Ini saya C1 sampai C10 karena semua nanti nama yang muncul berasal dari ini. C1 sampai C10. Oke, jadi ingat. C-nya 5, berarti hanya 12. CN H2N tambah 2. C-nya ke sana, C-nya 6. Nah, dibuatkan sini C-nya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 14. Nah, inilah yang harus Ananda hafalkan untuk belajar nanti tata nama daripada senyawa ini. Karena nama dari turunannya alkana ini ribuan. Namanya berasal dari sini. Oke, C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, baik, mari kita belajar tata namanya. Nah, baik. Pemberian nama senyawa alkana didasarkan pada aturan UPEC. Ini aturan internasional. Berarti aturan namanya ini berlaku di seluruh dunia. Nama alkana diambil dari berdasarkan jumlah atom C seperti yang tadi. Kalau C-nya 1 berarti alkana namanya metana. C-nya 2 etana.
C-nya 3, propana sampai 10. Oke. Jika struktur sudah ditahu dan merupakan rantai karbon tidak bercabang, jadi tidak bercabang berarti lurus, maka di depan nama alkananya diberi huruf N. Ini aturannya ya. Kalau sudah ditahu, oh strukturnya sudah dilihat, dan dari struktur itu tersebut lurus tidak ada cabang-cabang, maka pemberian namanya diawali dengan huruf N. Itu diambil dari kata normal. Catatan, ada catatan pengecualian untuk poin ketiga. Untuk senyawa yang memiliki satu struktur, maka tidak perlu diberi huruf N. Kalau satu di depan alkananya, walaupun strukturnya tidak bercabang. Contoh, ini kan lurus ya, jadi lurus seperti kata-kata yang ketiga. Ini jika struktur telah ditahu, ini kan sudah ditahu strukturnya dan merupakan rantai karbon tidak bercabang, lurus-lurus kita, lurus-lurus saja. Berarti secara aturan harusnya diberi N, tapi karena ada aturan keempat menyatakan jika strukturnya hanya satu, artinya tidak struktur lain yang mungkin, maka namanya langsung tidak diberi N, hanya langsung propana. Nah, beda dengan yang keempat. Pak, kenapa yang keempat ini ada normalnya? Nah, ini strukturnya lurus, tetapi ini dapat kita membuat struktur lain yang 4 juga C-nya, yang hanya 10 dan bercabang. Nah, contoh, saya tulis, ini C3 ya, saya tulis di sebelah sana, C3, oke, C, kemudian C, maaf, C3, ini saya bikin cabang di sini, C3 juga. C3. Nah, ini juga di sini bikin H. Oke, baik. Kita lihat di sini C-nya 4 di sini juga C-nya 4. 1 2 3 4. C-nya juga 4. Hanya 10. Hanya juga 3. 3 di sini, C3. 3 juga di sini, 6. Tambah 3, 10. Tambah 1 tambah 3, 9, tambah 1, 10. Berarti ini juga C-nya 4, hanya 10. Ini juga C-nya 4, hanya 10. Tapi ini lurus, ini tidak lurus, bercabang. Ada C lurus di sini, deh. Maka ini strukturnya ini memungkinkan 2. Kalau yang ini tidak memungkinkan ada 2. Karena tidak mungkin ada cabangnya, karena jumlah C-nya hanya 3. Kalau mau dikasih bengkolnya di sini bukan cabang, hanya bengkolnya saja. Oke, jadi itu catatan untuk N. Jadi pemberian N dimulai dari jumlah atom C-nya 4. Kalau 1 2 tidak ada Nanti muncul huruf N, kalau lurus kalau jumlah atom C-nya mulai dari 4 ke atas. Oke, baik, lanjut. Berikut aturannya. Jika struktur telah ditahu dan merupakan rantai bercabang, tadi kan rantai lurus, sekarang rantai bercabang, maka ini terlebih dahulu kita tetapkan dulu rantai utama. Kalau sudah ditahu bahwa cabang, tentukan dulu rantai utama. Apa itu rantai utama? Yaitu rantai atom karbon terpanjang dan diberi nomor urut dari ujung paling dekat dengan cabang. Contoh. Nah, ini kan contoh ini contoh, ada ini contoh, ada yang disilang, ada yang tidak disilang, ada yang dibenarkan. Ini salah ini.
Yang contoh satu, yang sebelah sini salah. Di mana letak salahnya? Kita hitung. Ini kan C-nya bercabang di, oke, bercabang di. Nah, tentukan tuh C terpanjangnya. Pastilah terpanjangnya yang ini, yang di atas, di 5. Karena kalau saya ke sini, ya, saya ke sini, terus ke bawah 5J juga. Kalau saya lurus 5J juga, berarti sama J. Saya mau ambil yang lurus atau yang tidak lurus, sama J. Berarti ditetapkan yang lurus. Nah, sekarang kita beri nama, dibilang di sini diberi nomor urut dari ujung yang dekat cabang. Cabangnya ini kan di cabang ini. Berarti ujung yang diberi nomor urut dimulai dari yang terdekat. Berarti ini kan harusnya 1, harusnya ini 1, harusnya ini 2, 3, 4, 5. Makanya yang benar ini. Ananda semua. Oke. Jadi kalau ditomel lurus rada terpanjangnya, tandai dulu cabangnya. Oh, cabang dulu. Berarti cabang ini harus dekat dengan ujung. Berarti ini nomor urut 1. Karena kalau di sini cabang terletak di nomor 4 seperti ini, Kalau mulai dari sini cabang terletak di nomor 2. Nah, bilang di sini ujung paling dekat dengan cabang. Oke? Paham ya? Oke, baik, lanjut. Berikut lagi. Ada lagi begini. Kenapa salah ini? Nah, salahnya ini adalah karena dia menganggap bahwa ini yang rantai utamanya, terpanjangnya, padahal terpanjangnya bukan ini. Karena ada yang lebih panjang. Kalau ini 4 gitu, 1, 2, 3, 4. Padahal memungkinkan lebih dari 4, yaitu 5. Saya ke sini, baru lari turun. Nah, berapa C bagus sambung-sambung? 5 toh? 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini salah. Nah, yang benarnya seperti di sebelah. Berarti yang terpanjangnya ini. Ananda sama 5. Kemudian berarti yang ini cabang. Berarti kita menghitung yang mana ujung satunya. Kalau di sini 1, 2, 3 terletak di 3 cabangnya. Kalau di sini 1, 2, 3. Nah, kalau ini sembarang mau ke ini yang nomor 1 atau ini nomor 1 sama Ji. Karena cabangnya di tengah-tengah, artinya dimanapun dimulai, tetapi ini cabang berada di nomor di tengah. Oke, itu benar ini. Oke, baik, lanjut. Sekarang yang berikut, menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Menetapkan gugus cabang yang terikat pada rantai utama. Gugus cabang pada alkana pada umumnya merupakan alkil. Apa itu alkil? Gugus hidrokarbon alkana yang kehilangan 1 hidrogen. Hilangi 1 hanya. Misalnya kalau alkananya CH4, berarti alkilnya CH3. Kan hilangnya. Kalau alkananya C2H6, berarti alkilnya C2H5. Tinggal dihilangkan saja. Nah, rumus umumnya ini. Alkil CnH2n tambah 1. Tadi kan kalau alkana tambah 2. Nama alkil disesuaikan dengan nama alkananya dengan mengganti akhiran ana menjadi il. Contoh. Ini tadi kalau alkana CH4 namanya apa? Metana. Metana berarti nama alkilnya metil, ana diganti il. Berarti alkana CH4, alkilnya dihilangkan saja 1 hanya, berarti CH3. C2 ini C2H6, berarti alkilnya C2H5. Nama alkananya etana, berarti nama alkilnya etil. Jadi nanti nama-nama cabang begini-begini modelnya. Oke, baik, lanjut. Nah,
urutan penamaan. Tadi itu aturan-aturan penamanya. Sekarang aturan urutan penamaannya. Urutan penamaan alkana jika hanya terdiri dari satu cabang, satu di cabangnya adalah nomor cabang, ya, nomor cabang dulu ditulis, kemudian nama cabang, ya, nomor cabang, baru nama cabang, baru nama rantai utama. Oke? Nah, contoh. Bercontoh ini. Ini contoh. Mari kita lihat ini. Ya, ini kita sudah tahu bercabang kan? Nah, bercabang berarti kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya nih ya. Nah, berarti ini adalah cabang. Di cabang. Ini nama cabangnya apa ini? Metil. Jadi ini metil ya. Metil. Berarti ini nomor cabang. Bercabang di atom C nomor 2. Berarti namanya pasti 2 garis datar. Nah, nomor cabang dulu ini. Nama cabang, apa namanya nih? Metil. 2 metil. Metil ya. Nama cabang. Nama rantai utama. Rantai utamanya 5C-nya. Apa nama alkananya? Pentana. Berarti namanya 2 metil pentana. Ini di bawah Anda. Ini 2 metil pentana. Oke, bisa dipaham? Ya, ulang. Jadi rantai utama ditetapkan dulu. Berarti ini rantai utama. Diberi nomor. Nomor itu dari ujung dulu terdekat. Ini dekat dengan cabang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita lihat nomor cabang. Bercabang di atom nomor berapa? 2. Makanya 2 di sini. Kemudian nama cabang. Nama cabangnya ini tadi, ini nama alkil. C-nya 1, metil. Kemudian nama rantai utama. Rantai utama itu nama alkana. Nama alkana, kalau 5C-nya pentana. Oke, baik. Berarti yang berikut, yang di bawah ini ya, yang di bawah sini coba lihat. Nah, ini kita tetapkan dulu rantai terpanjangnya. Terpanjangnya pasti ini. Ini ya. Nah, berapa rantai utamanya? 5 di 5. Berarti cabang ini ya. Cabang. Bercabang di atom C nomor berapa? Berarti 3. Pasti namanya 3. Nama cabangnya metil. Nama rantai utamanya 5. Berarti 3 metil pentana. Ini di bawah ini kan Anda? Nah, oke. Baik. Nah, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama. Ini kan cabangnya 1, Ji. Jika terdapat lebih cabang yang sama, maka nama cabang disebut sekali. Ya, jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka nama cabang sekali disebut, walaupun cabangnya lebih dari 1. Tetapi diwali dengan angka Latin, yaitu menunjukkan jumlah cabangnya. Kalau 2 yang sama, berarti Jadi kalau 3, tri. Kalau 4, tetra. Baik. Nah, sekarang uji pemahaman. Coba kita lihat ini. Ini contoh ya. Ini. Mari kita lihat. Coba apa namanya? Nah, rantai utamanya yang berapa ini? Rantai utamanya. Rantai utamanya ingat. Struktur, kalau lagi struktur ini perhatikan dulu. Ini ada C2. Ini kalau misalnya hidrokarbon selalu disederhanakan. Jangan langsung menentukan, oh ini yang rantai utamanya 4. Belum tentu. Karena kalau saya ke sini turun ke bawah, maka dia menjadi seperti ini. Baik, coba lihat. Ini tetap ya.
Oke, ini juga tetap. Ini tetap. Nah, tapi yang di bawah ini saya diurai. Ini C2H5. C2H5 diurai begini ya. C-nya 2 hanya 5 ya. Ini sama dengan C2H5. Sehingga dia namanya rantai utamanya dari sini ke sini ke bawah. Oke? Berarti nah, dia modelnya kayak begini. Kita beri nomor. Nomornya sama aja. Mau mulai dari sini boleh, mau mulai dari sini juga boleh. Karena cabangnya di tengah-tengah. Berarti ini dan ini adalah cabang. Berarti ada dua cabang yang sama. Bercabang di atom C nomor berapa? 3. Apa tadi aturan apa namanya? Nomor cabang. Berarti ditulis nomor cabang. Bercabang di atom C3. Dua cabang di atom C nomor 3. Berarti ditulis 3,3. Di nama cabangnya metil. Sama ini. Metil. Karena dua yang sama berarti dimetil. Artinya 2 metil. Nama rantainya 5 di pentana. Oke? Jelas? Oke. Sangat jelas. Nah, ini kita diskusikan di grup sebentar. Nah, berikut lagi. Ini. Buatlah rumus struktur dari senyawa. Kalau yang tadi itu struktur dikasih, baru namanya yang kita beri nama. Sekarang dibalik, diberi nama, kita yang buat strukturnya. Nah, caranya kalau arinnya 2,2 dimetil. Ini tadi sudah ditahu 2,3. Ini artinya pada atom C kedua dan ketiga ada cabang. Cabangnya metil. Nama rantai utamanya 4, berarti butana itu 4 C-nya. Berarti yang pertama dibuat, buat dulu C, bagus sambung-sambung semuanya 4. Karena rantainya 4, buat K. Makanya ini saya buat 1, 2, 3, 4. C itu ingat tangannya 4. Dibuat tangannya masih kosong, semua jangan diisi dulu. Berikutnya, kita nomori. Nomornya terserah, mau dari ujung sini boleh, ujung sini boleh, terserah kita. Setelah nomor begini, baru ditempatkan ki cabangnya. Nah, karena kita sudah nomor, cabang itu terletak di nomor 2 dan 3. Berarti 2 dan 3 ini ada cabang. Cabangnya apa? Metil. Nah, ini cabangnya di anak-anak semua. Oke, ini nah, cabang. Ini juga cabang. Nah, sudah ditahu nih rantainya, sudah ditahu nih cabangnya, sudah ada nih nama cabang. Berarti sisanya yang kosong ini diisi nih H. Berarti di sini H, sehingga jadi CH3. Nah, yang di tengah CH3 ada 01, berarti H di sini. Hanya turun di sini ya, ini ya. Dikasih turun. Yang di tengah juga ada hanya turun. Nah, begitu juga ini ada 03 diisi CH3. Sehingga strukturnya 2,3 dimetil ini. Oke? Ini nih. Caranya seperti begitu. Nah, ada 2 ini oleh-oleh nanti kita akan diskusikan di grup kita. Ada istilah lain isomeri. Isomeri ada apa? Coba perhatikan struktur ini. Apa itu isomeri? Perhatikan senyawa dengan rumus molekul. Ini C5H12. C-nya 5 apa? C5 itu apa? Pentana pentana. Dengan rumus struktur. C5H12 bisa saya buat begini. Lurus namanya apa? Normal pentana. Normal pentana. C-nya 5 hanya 12. Bisa saya buat seperti ini. Dia bercabang. Berarti namanya ini 2 metil butana. Ini namanya normal pentana. Rumus molekulnya sama-sama C5.
tapi strukturnya beda ya. Nah, gejala ini disebut isomeri. Gejala seperti ini dikenal dengan istilah isomeri, yaitu suatu senyawa dengan rumus molekul sangkamai, tetapi rumus strukturnya berbeda ya. Karena berbeda rumus strukturnya, pasti namanya juga berbeda. Itulah yang disebut dengan isomeri. Oke? Baik. Nah, jadi kalau didapat seperti itu, perhatikan dulu. Oh, isomeri ini kan. Ini kan sama-sama C-nya 5, sama-sama hanya 12, tapi beda ya. Strukturnya lurus, strukturnya bercabang ya. Namanya berbeda juga, normal pentana, 2-metil butana. Baik. Sekarang, perhatikan gejala isomeri dari C6H14. Nah, ini dia. Ini C-nya 6 di? C-nya 6, hanya 12. Namanya normal heksana. Berikut, C-nya 6 juga ya. C-nya 6. 2-metil pentana. C-nya juga 6, hanya 12. Berikut lagi. Ini masih C-nya 6. 3-metil pentana. Berikut lagi. Masih C6 kan? Masih C6, masih H14. Nama 2,2 metil. Masih ada. Baik. Sekarang kalau kita perhatikan di sini, untuk C6H14 itu isomernya ada 5. Ada 5 kemungkinan struktur dan 5 nama. Inilah yang disebut dengan isomeri. Jadi C6H12 jumlah isomernya 5. Isomernya 5, ini rumus strukturnya dan ini namanya. Nah, oke, baik. Nah, ini nanti akan menjelma menjadi tugas di Google Classroom. Dan didiskusikan sebentar ini, dia akan menjadi tugas di Google Classroom. Oke, baik Ananda semua, terima kasih perhatian ta. Kalau ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Saya siap-siap saja kita berdiskusi untuk keberhasilan pembelajaran kita. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.